Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk mengkaji bagaimana kebangkitan Islam atau era kebangkitan Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Islam, kebangkitan pemikiran Islam, maka kita harus yakini bahwa di setiap era, di setiap masa itu akan ada pembaharunya atau mujaddidnya. Ada istilah di setiap masa ada orangnya dan di setiap orang ada masanya. Ini justru saya kenal istilah ini di UI kalau nggak salah. Nah, dalam arti memang ini juga ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa innallaha yab'atsu likulli ra'si mi'ati sanah may yujaddid li amri diniha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus tiap 100 tahun orang-orang yang akan yujaddid, yaitu memberikan ruh baru kepada umat dalam masalah agama. Dalam arti kalau kita melihat realitas sejarah, memang setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memberikan ruh baru, semangat baru untuk komitmen untuk berpegang pada agama. Katakanlah misal di 100 tahun pertama, kita hijri. Ini ada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ini beliau dianggap sebagai mujaddid pertama di 100 tahun pertama. Kenapa? Karena jasanya dalam tadwin al-hadis, pengumpulan hadis Rasulullah SAW, sehingga hadis itu masih eksis, bertahan, dan bahkan bisa kita kaji sampai sekarang. Nah, kalau tidak ada kekuatan yang beliau kerahkan saat itu untuk mengumpulkan hadis dengan para ulama, misal Imam Az-Zuhri, ini maka hadis-hadis itu akan hilang. Tapi dengan ditadwin, yaitu kodifikasi, ditulis hadis sampai saat ini masih ada. Nah, begitu juga di tahun kedua, kekhawatiran akan hilangnya ilmu pengetahuan, terutama dalam masalah bagaimana menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, maka kemudian disusun, dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i saat itu juga disebut sebagai mujaddid di paruh abad kedua. Jadi di abad kedua, jadi tahun 200-an. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Nah, begitu juga di tahun ketiga, ketika banyak aliran-aliran sesat yang muncul di dalam umat Islam, misal ada Qadiriyah, Jabariyah, dan yang paling besar saat itu adalah Mu'tazilah dengan fitnahnya Al-Quran itu makhluk, dan ini menyelisihi akidah yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kalamullah itu bersifat qadim, bukan makhluk. Imam Ahmad menentangnya, tapi ternyata Mu'tazilah belum mampu terpatahkan. Banyak ulama yang menentang saat itu, meskipun harus berkorban, siap untuk dipenjara, siap disiksa seperti itu. Bahkan banyak yang mati juga. Tapi juga belum bisa mematahkan pemikiran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah ini di-backing oleh penguasa saat itu. Baru kemudian muncul Imam Abu Hasan Asy'ari yang kemudian mampu mematahkan pemikiran Mu'tazilah. Nah, sehingga beliau kemudian dianggap sebagai al-mujaddid ats-tsalits. Jadi mujaddid yang ketiga di 100 tahun yang ketiga. Begitu juga selanjutnya ada para ulama yang senantiasa merefresh pemikiran. Misal
sesudah ada Abu Ma'ali Al-Juwaini, ya. Kemudian sesudah ada Imam Ghazali yang kemudian sampai semua ilmu itu dilahap oleh Imam Ghazali, semua para debater ya, itu juga dikalahkan oleh Imam Ghazali sehingga dia disebut dengan Hujjatul Islam. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Nah, dan seterusnya. Dan kalau kita amati juga, ya, jadi memang kita nggak bisa mengeneralisir bahwa para mujadid itu hanya satu atau dua, hanya untuk orang-orang Arab saja tanpa yang lainnya, tidak. Tapi di Indonesia sama. Misal kita lihat ketika era Kerajaan Aceh Darussalam ini muncul para ulama hebat, misal Syekh Hamzah Fansuri, ada juga muridnya Syekh Syamsuddin Sumatrani, ada juga Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ya. Kemudian di antara yang hebat juga adalah Syekh Abdul Rauf Singgili. Nah, ini bagaimana ketika mereka hidup di era itu, Kerajaan Aceh menjadi kiblat keilmuan di Nusantara, ya, kiblat keilmuan di Nusantara, ya. Bahkan karya-karya mereka sampai saat ini masih tercetak, ya. Misal ada Turjumanul Mustafid, ada Mir'atul Tulab Bitashili Ma'rifatil Al-Wahhab, ya, ini Malikil Wahhab. Ini mereka mampu menghidupkan semangat beragama. Nah, ini mujadid, ya, mujadid. Begitu juga di era Mataram, misal kita lihat, ya, ini salah satunya ada Kiai Nur Iman Langi, ya. Bagaimana yang dulunya mereka disibukkan dengan politik, ya, adu domba, ya, sehingga katakanlah Mataram itu terpecah menjadi dua, ada Yogyakarta dan Surakarta, tapi dengan usahanya Mbah Nur Iman Langi, ya, sebagai seorang ulama dan mendamaikan adik-adiknya Pakubuwono dan Hamengkubuwono, akhirnya beliau mampu mendamaikan itu meskipun ya Mataram terpecah itu, tapi akhirnya damai. Nah, sehingga kemudian Mbah Nur Iman ini kemudian ngajar di suatu taman yang kemudian mengulangi kemudian disebut dengan Melangi. Nah, inilah dari keturunan beliau banyak para ulama hebat, ya, banyak ulama hebat. Bahkan dikatakan orang-orang alim di Jogja itu banyaknya ya terahnya Mbah Nur Iman Melangi. Masalah ada Kiai Munawir, ada juga Kiai Mudakir yang kemudian punya anak Kahar sehingga disebut dengan Kahar Muzakir, gitu ya. Prof Azhar Bashir, ya. Dan ulama-ulama, ya, satunya juga keturunan Mbah Nur Iman adalah Prof Tamyiz Muharram. Nah, ini dalam arti di setiap tempat, di setiap ini mesti ada mujaddid, ya. Dalam arti pembaruan keilmuan, pembaruan keilmuan, pembaruan di dalam Islam itu adalah para ulama. Maka kalau mungkin dikontekstualkan dalam kehidupan kita adalah ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat terbaik untuk orang lain. Nah, ini. Jadi itulah yang dipikirkan oleh para ulama. Pernah saya tanya kepada Profesor Ahmad Mubarok, ini dulu dosen saya yang menjadi penasihatnya Pak SBY saat itu, yang menjadi presiden. Bagaimana menjadi orang besar, katanya. Kata dia, saya nggak pernah berugi jadi orang besar. Tapi biasanya orang besar itu dilihat dari pemikirannya yang besar, bahwa dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, berpikir terhadap dirinya sendiri, tapi berpikir untuk kemaslahatan umat Rasulullah SAW. Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, kalau kita kembali ke itu, ya insya Allah ya kita akan jadi mujaddid. Kalau nggak bisa ya istilahnya sebagai muttabi'un mujaddid, ya. Jadi kita memberi manfaat untuk orang baik sehingga kita masuk dalam kategori mayujaddid di amri diniha. Demikian kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam,
Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia. Suara kebaikan, inspirasi kehidupan.